Ya, halo selamat pagi listener, selamat pagi Indonesia. Senang sekali kesempatan kali ini kami berdua bisa menemani Anda. Saya Ria Masilitonga dan juga rekan saya Bung Jose Marwan langsung dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Selamat pagi tentunya menyapa Anda yang mendengarkan di 100,6 FM Heartline Karawaci, lalu juga di Samarinda di gelombang 94,4 FM. Tidak ketinggalan juga teman-teman di Lampung tepatnya di 91,7, dan juga selamat pagi buat yang mendengarkan di Bali di gelombang 92,2 FM, lalu juga teman-teman di Heartline Brau 95,9 dan juga 97,0 Harmony FM. Kami juga mengundang Anda hard listeners pagi hari ini untuk bisa bergabung bersama dengan kami di obrolan interaktif di pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Dan Bung Yose, selamat pagi. Pagi Ria. Iya, senang sekali pagi hari ini juga kita kedatangan teman-teman juga ya dari Heartline Network. Coba dengar dong suaranya. Ada teman-teman dari Aceh, kemudian Padang, juga dari Padang, Lampung, kemudian dari Bali, Berau, belum ya, Samarinda, dari Makassar. Ya selama ini relay kita loh ya. Oke, baik. Dan langsung saja kita topik kita hari ini menarik sekali, kaya dari rumah. Sebetulnya kaya dari rumah ini apakah bisnis dari rumah atau mungkin dari luar rumah ya? Yeah. Langsung kita perkenalkan narasumber kita, Bung Jose, silakan. Oke, yang pertama ini sudah ada Pak Denny dari jabarbanten.com. Pak Denny, selamat pagi. Pagi Pak Denny. Selamat pagi para pendengar sekalian. Sudah ngopi ya Pak ya? Oh sudah ngopi. Iya, kemudian juga ada Pak Randy ini dari Libby Brownies. Pak Randy, pagi. Wow. Ini brownies yang di depan kita ya? Betul. Jadi kita saya bawa sampling brownies ini. Wow. Nanti berarti habis siaran bisa icip-icip Pak ya? Silakan Pak. Ya kalau kita bawa ini Pak, yang belakang-belakang ini Pak. Iya. Kemudian juga ada Ibu Felicia ini dari Roti Red Plum. Bu Felicia, pagi. Pagi semuanya. Iya, terima kasih sudah hadir di Max Coffee. Kemudian juga ada dari Saung Jibrak. Oh, Pak Hendra. Pagi Pak Hendra. Selamat pagi Bu. Namanya agak unik nih, Saung Jibrak gitu ya. Aku pikir kemarin Saung Jabrik, ternyata Jibrak. Ya. Oke. Nah, kemudian juga ini ada konsultan bisnis kita, ada Pak Joko Kurniawan. Pak Joko, pagi Pak Joko. Pagi listener. Ini ke Pak Denny dulu deh, karena yang membawa omongan ini Pak Denny. Jadi Pak Denny harus tanggung jawab. Pak Denny ini teman-teman dari usaha rumahan juga Pak ya? Betul. Namanya tuh kami bisnis kuliner. Jadi namanya bisnis kuliner biskuit. Kita sebutnya biskuit supaya untuk mudah dikenal oleh masyarakat. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini? Oke, jadi pertama adalah yang kita kumpulkan adalah para pebisnis kuliner. Kita kumpulkan dalam sebuah komunitas, kita sebut namanya Biskuit. Itu adalah event pertama kita. Terus kedua adalah kita melakukan yang namanya kopi darat Pak nanti. Dari kita untuk kita nanti yang lebih sukses akan ceritakan sharingnya, bagaimana misalnya memilih tempat, kemasan yang baik, bagaimana ngurusin perpajakan. Jadi kita ada kopi darat. Terus ketiga nanti kita bikin event bersama Pak, untuk supaya produk-produknya ini makin dikenal oleh masyarakat. Iya. Tapi topik kita Pak tentang kaya dari rumah nih Pak Joko. Iya. Itu sesuatu yang mungkin atau sulit atau bagaimana? Iya. Katanya di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Pasti bisa. Jadi kalau bicara soal kita punya produk kuliner, itu mungkin nggak kita tuh kaya lah. Artinya dari ibu rumah tangga biasa atau dari semula sambilan itu menjadi sukses sangat mungkin. Tetapi ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi bahwa ketika kita mulai berbisnis itu kita harus benar-benar memikirkan bisnis kita secara serius dulu. Kalau saya selalu bicara soal bisnis, kita harus bicara soal kedalaman. Contohnya di sini ada yang bawa brownies contohnya. Libby Brownies. Saya mesti kalau saya sebagai konsultan, saya akan nanya semua A to Z all about brownies gitu. Kalau dia bisa jawab, maka boleh dikatakan dia sudah memulai bisnis dengan langkah yang benar. Tapi ketika nggak tahu, contoh lah misalkan kita bicara kalau brownies, saya bicara soal tepung ya. Oke, kalau kita masih mengandalkan hanya beli dari satu perusahaan tepung, maka itu bisnisnya masih harus hati-hati. Harus dikembangkan. Atau premixnya kita udah, karena kita nggak pernah pengalaman bikin produk roti, lalu kita beli premix sama perusahaan yang tukang ngeblend tuh, yang bikin premixnya, lalu kita beli, lalu kita di rumah tinggal nyampur dengan telur, lalu kita tinggal di blend, itu berbahaya. Jadi artinya kita bisnis walaupun skalanya masih rumahan, itu tetap harus memikirkan di awal basicnya mesti benar.
Artinya segala sesuatu mesti dipikirkan. Jadi nggak boleh bilang saya kan masih kecil sehingga saya nggak perlu punya prosedurnya. Itu yang kadang-kadang salah teman-teman. Jadi kadang-kadang berpikir kan masih kecil, udahlah yang penting saya masih bisa ngawasin ini sendiri. Nah itu harus hati-hati. Ketika bisnis masih kecil, kita harus sudah berpikir bahwa ketika saya tidak ada, ini ketika dilanjutkan sama adik saya, dilanjutkan sama tetangga saya, atau dilanjutkan sama profesional atau karyawan saya, mesti bisa berjalan. Cuman kita mesti tahu mana bagian yang dikunci. Jangan sampai kita jual sambal, kita dikasih tahu bahan sambalnya ini semua, lalu disuruh ngulek, ya bahaya. Atau brownies dikasih tahu semua, ini kandungan tepungnya sekian, vanilanya sekian, sodium bikarbonatnya sekian, dan yang lain langsung sudah bikin, ya bahaya. Berarti nanti besoknya dia udah bikin sendiri. Jadi kita mesti punya sesuatu, kalau menurut saya adalah sesuatu yang mesti dikunci. Standarisasi harus melibatkan orang lain mesti, tapi harus ada sesuatu yang kita kunci. Oke, coba kita tanya ke Pak Randy deh, karena sudah disinggung-singgung dari Libby Brownies ya. Pak, browniesnya enak ya Pak ya? Bisa dibuktikan nanti. Garansi ya Pak ya? Garansi Pak. Pak, dari awalnya bagaimana ceritanya kok tiba-tiba mau buat brownies gitu loh? Ya, jadi Libby itu awalnya dari Surabaya sebenarnya Pak. Oh, Surabaya. Dibangun 2007, itu ownernya adalah pemilik sendiri, itu adalah Bu Lili dan Pak Robi sebenarnya, nama Libby itu berasal. Iya. Jadi Bu Lili dan Pak Robi ini memang berasal dari bisnis rumahan sama. Jadi Bu Lili itu passionate banget untuk bikin kue. Awalnya dia hanya bikin brownies, dia hanya bisa bikin brownies awalnya. Dia hanya memberikan kepada anak-anaknya. Pas ketika dia membuat brownies ini ternyata anak-anaknya suka banget gitu ya. Dikasih ke tetangga, dikasih ke saudara, ternyata suka gitu. Berawal dari sebuah garasi kecil waktu itu tahun 2007. Dari garasi juga. Kenapa selalu cerita soal garasi ya? Low cost Pak. Sewanya nggak ada sewa. Nggak ada sewa gitu. Jadi berawal dari garasi kecil tahun 2007 dibangun oleh Bu Lili dan Pak Robi. Saat itu ya pemasarannya dari rumah ke rumah, dari dari arisan ke arisan, sampai berkembang sampai 2015. Libby mempunyai 5 outlet di Surabaya, 1 restoran, dan tahun 2015 Desember pertama kali membuka cabang di luar Surabaya, itu di BSD ini di Serpong, di Jakarta. Gitu, seperti itu. Jadi awalnya emang membuat. Kalau Anda sendiri melihat Pak Randy, kekasan dari Libby Brownies apa nih? Kekasannya pasti rasa coklat, tekstur, karena kita kan temanya adalah lembut ya. Betul. Jadi karena kita dibakar, itu tekstur crunchy di luar, lembut di dalam. Jadi kita emang American baked brownies, dan kita emang positioning produk kita adalah di medium up, lebih ke premium brownies. Betul. Jadi emang dari segi harga kita lebih mahal daripada kompetitor kita, tapi dari segi kualitas kita akan lebih enak. Dari packaging juga kita akan memberikan yang ramah lingkungan, yang baik pun seperti itu. Iya. Baik. Ibu Felicia ini juga roti ya, kue ya? Iya, dari roti Red Farm. Ya. Ini di depan SMS Bu ya? Iya, posisinya dengan depan SMS. Jadi kalau kita nanti mampir, kenalin wajah kita ya Bu ya? Oh, pasti Bu. Biar dapat gratis gitu. Iya, kasih makan sepuasnya. Yang lebih mahal maksudnya. Karena duitnya banyak, jadi harus kecil yang mahal. Iya. Nah Ibu juga buat roti ya Bu ya? Iya, benar. Ceritanya gimana kok mau buat roti? Ya, sebenarnya sih saya dari Aceh. 2004 itu kan saya kena tsunami. Oh, karena tsunami. Iya, tsunami saya ke Jakarta. Ya, karena kan udah habis semua di sana. Cuma punya tangan ini kan dulu memang suka hobi bikin kue, makanan gitu. Jadi sampai di Jakarta ya kita buka roti lah. Jadi juga mulai usahanya di Jakarta roti? Jakarta. Itu dimulai dari garasi nggak? Enggak, dari Tanah Abang. Karena kan peralatan saya di Banda Aceh kan saya tadi lantai 3, jadi tidak kena air. Saya bawa ke Jakarta, saya mulai bisnis di Tanah Abang. Wali uliman saya di sana. Terus udah 2 tahun di sana. Rumah saya di Aceh saya jual, karena kan dokter ngomong nggak berani buang lagi kan, beli rumah di Gading Sepang. Jadi saya buka di Gading Sepang 2007 sampai sekarang. Gimana Bu omsetnya Bu? Atau customernya gimana? Banyak nggak? Ya sih, ya lama-lama lebih banyak langganan. Cuma ya sekarang kan bisnis lagi lesu. Ya agak
menurun. Kalau mesti biasanya banyak promo Bu di radio. Iya. Karena sekarang kan juga banyak saingan Pak. Karena dulu 2005 di September kan masih ya nggak banyak yang buka bakery ya. Sekarang udah banyak, saingannya juga banyak. Baik. Kenapa namanya roti wrap, Pak? Apakah memang semua rotinya warnanya merah? Roti Taiwan ini kalau Karena pakai wrap ya? Ya basisnya roti Taiwan. Ya cuma memang cari namanya susah. Sebenarnya kan kalau kue itu yang namanya hitam kan yang hitam. Cuma kita kalau orang Chinese kan hitam kurang bagus ya. Jadi dipikir namanya wrap karena merah-merahnya dikit. Cina kan suka masuknya ya agak merah-merah bagus katanya. Jadi ada nama, Ada unsur-unsur budaya juga, Mas. Iya. Kalau Pak Hendra ini dari saung Jibrak, Pak. Tadi pertanyaan kita kenapa disebut Jibrak, Pak? Ada singkatan atau akronim gitu, Pak? Jibrak itu tadinya sebenarnya restoran saya itu namanya Rumah Makan Pondok Sari Daun. Asal saya itu dari Lampung. Ada dari Lampung juga nih. Iya. Kotanya itu namanya Kota Metro. Iya. Kota yang indah ya, Pak ya. Kota yang Sejuk. bukan sejuk, kota pendidikan. Kota pendidikan ya. Nah, dari asal mulanya saya buka itu karena sebenarnya karena placement juga. Karena waktu itu saya kerja di Glodok. Di Glodok ya. Karena placement, terus aku pulang ke kampung. Ke Lampung. Iya. Bapak naik apa? Perahu atau pesawat? Ada. Nggak, ke Lampung. Di situ kan ada saudara, jadi sama keluarga juga. Nah, saya bantu dulu bisnis keluarga. Kemudian istriku ini coba-coba masak, dan masakan itu dia tawarin dari rumah ke rumah. Itu asal mulanya. Berkembang dari memang dulu kita juga di garasi seperti yang Garasi juga. Awalnya dari garasi juga. Ya, benar. Nah, di garasi itu pertama-tama yang saya bilang tadi tawarin dari rumah ke rumah. Dari satu rumah kemudian ke beberapa rumah. Iya. Terus kenapa kita nggak coba di rumah, kita coba ikut-ikut berusaha gitu. Iya. Nah, kita buka di garasi. Ya, waktu itu di garasi itu cuman ini meja panjang aja gitu, Pak. Iya. Sama dapur 1 unit atau 2 unit. Ramai ternyata ya. Ya, berkembang terus. Terus tiap tahun tuh, setiap habis Idul Fitri kan kita dapat duit banyak. Iya. Kita perbaikin. Kasih sampai terakhir kami tempat kami itu bisa 80 tempat duduk. Ada VIP, ruangan VIP 30. 30 tempat duduk. Nah, itu biasanya yang VIP itu dipakai oleh wali kota. Wali kota Lampung. Ada meeting. Iya. Tempat dulu. Oke. Jadi berkembang ya, dari garasi tapi berkembang ya. Apa yang membuat saung Jibrak berkembang begitu cepat? Rahasianya apa sih, Pak? Apakah di makanannya atau di servisnya atau di apanya? Kalau kita mengutamakan rasa, Pak. Rasanya. Satu rasa. Kedua, kita mengutamakan juga harga. Jadi harganya dia tuh jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kita juga nggak bisa menutupin ongkos. Nah, kita kembangkan itu. Kemudian produk kita juga kita kembangkan. Jadi dari satu macam mungkin jadi 2 macam, 3 macam, 4 macam gitu. Ada varian produk ya. Iya. Oke. Baik, nanti kita akan coba kembali lagi dia ya. Oke. Tentang teman-teman dari UMKM ini juga ya. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga cerita-cerita ini bisa akan menginspirasi kita gitu ya. Khususnya kita yang pengen dapat duit dari rumah juga. Selain dari kantor, dari rumah, wah double tuh. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan, dan listeners Anda boleh bergabung bersama dengan kami, silahkan melalui PIN BD Hardline di 54 DD 9215. Masih dari Next Coffee Beton Junction, Lipo Village, Tangerang.